Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Kalau sudah terdengar dan terlihat materi, silakan chat, tulis yes di chat. Kalau sudah terdengar dan terlihat ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai untuk malam ini ada beberapa hal sebagai kunci yang ingin saya katakan pada teman-teman. Yang pertama, ini kuncinya supaya Anda mudah dalam mengerjakan soal. Yang pertama, pilih jawaban yang terbaik, kemudian yang ideal ya, yang terbaik, yang terideal, kemudian yang kedua, yang terbaik, yang terbaik untuk organisasi, kemudian yang ketiga, ini bukan menilai, menilai ya, ini bukan menilai kepribadian Anda. Kemudian yang keempat, pilih pilih jawaban yang memiliki nilai tinggi, dan yang kelima, gunakan pendekatan sebagai HRD atau orang yang sedang bagian kepegawaian atau bos ya yang sedang mencari karyawan. Dan keenam, gunakan helikopter view. Nah, ini adalah 6 ini yang silahkan Anda tulis dan Anda pahami, karena ini adalah kuncinya dalam menjawab soal-soal supaya Anda mendapatkan nilai maksimal. Ada yang maksimal, banyak. Soal apapun, kalau Anda paham bagaimana harus mengisi, itu akan jauh lebih mudah, ya, jauh lebih mudah kalau Anda paham bagaimana mengisinya. Karena soal itu bisa saja kalimatnya dirubah-rubah, materinya dirubah-rubah, tapi tetap cara menjawabnya juga hanya seperti itu. Hanya 5 kunci ini yang biasa digunakan, silahkan ditulis. Yang nggak bawa tulisan, silahkan di screenshot. Ya, silahkan screenshot supaya Anda bisa menjadi patokan ya, patokan. Silahkan. Bentar. Kita lihat nomor pertama. Silakan jawaban Anda tulis. Jawaban Anda apa? Jawaban Anda silakan. Silahkan ditulis jawaban Anda apa, supaya saya bisa ngecek. Nah, saya ngecek. Baru 3 orang dari 59 orang. Banyak sekali. D katanya. Teman sering mengorek kelemahan dan memberikan penilaian negatif terhadap Anda. Sikap Anda adalah dibantah saja, ganti memburukan, menanggapi dengan kecewa, ditanya alasannya. Dan ini yang aman memang ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, ini dibantah jelas, ini pilihan kecil. Diganti juga jelas kecil. Ditanggapi dengan kecewa juga kecil. Ditanyakan alasannya. Dan yang kedua adalah pilihannya ini dan ini pilihannya. Kita tinggal yang terbaik. Kalau Anda jadi bos, Kalau Anda jadi bos di sebuah perusahaan, kira-kira dari D dan E, itu Anda pilih yang mana? Tentunya eh, dipilih jawaban yang terbaik, dipilih terbaik organisasi,
Ini bukan menilai orang pribadi Anda. Pilih jawaban memiliki nilai tertinggi. Gunakan pendekatan HRD atau BOS. Gunakan helikopter view. Jadi kalau menggunakan helikopter view, Anda di atas, Anda melihat ke bawah, ya, melihat ke bawah ini mata, ya, halus di mata, lihat ke bawah. Kira-kira dari 5 orang ini kepribadian orang. Kira-kira mana yang paling bagus? Sering mengorek kelemahan, memberikan penilaian negatif terhadap sikap Anda. Kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah biarin aja. Lempeng aja, anak nggak usah terganggu dengan orang yang seperti ini. Biarin aja. Lewat aja. Kemudian jadi A, yang tertinggi D4. Ya. Kemudian yang kedua di sini dijelaskan ada deadline, silakan dibaca, ada deadline, tapi hanya Indah yang sudah selesai, ya, ia sudah selesai. Nah, silakan pilihannya. Jadi ada ceritanya di sini ada eh, 3 karyawan, ada 3 karyawan Indah dan ketiga rekannya. Oh, berarti 4 karyawan ya, 4 karyawan. Apa yang akan dilakukan Indah? Silakan teman-teman kerjakan nomor 2 apa? Silakan. Nomor 2 apa kira-kira? Kira-kira yang baik mana yang kalau Anda jadi bos kembali lagi. Kalau Anda yang balik bos, yang paling menguntungkan yang mana? Yang paling menguntungkan yang mana? Yang paling menguntungkan yang mana? Ya itulah, ini yang paling menguntungkan. Karena Anda sudah diberikan deadline. Ya, nggak usah nunggu orang. Nggak usah nunggu orang. Biarin aja. Toh sudah dikasih tahu, artinya Anda punya integritas di sini. A, jawabannya nomor 2. Nomor 3. Nomor 3, Anda adalah tipikal orang yang adalah tipikal ya, orang yang Anda harus tuntas, kerjanya tuntas. Jadi jawabannya nomor 3 adalah A. Nah, nomor 4. Sekarang, Anda dapat lebih baik jika bekerja. Anda bekerja itu harus tidak perlu melihat orang lain, tidak perlu disuruh orang lain, tapi Anda harus memiliki keinginan. Apakah keinginan keinginan itu ya harus sendiri, ya, memiliki kemandirian, maka jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E, ya. Jawabannya adalah E. Nomor 5 sekarang. Silakan nomor 5 teman-teman. Nomor 5. Nomor 5, pemerintah akan menambah kuota beasiswa. Ini kalau ada yang seperti ini. Anda beasiswa, Anda tugas belajar, maka Anda harus ambil judulnya. Nah, maka kalau kita lihat di ada beasiswa di sini, maka jawabannya yang diambil. Berarti, nah ini jawabannya adalah B. Anda harus berkembangkan diri ya, mengembangkan diri. Dia nomor 6 jawabannya nomor 6. Silakan. Ya, seandainya ada penawaran workshop dan pelatihan, nah ini Anda mengajukan diri. Saya akan ikut tugasan ini oke. Mengajukan, nah ini oke. Saya akan menyertakan A. Antara 2 jawaban ini dan ini. Mana yang lebih baik? Nomor 6, mana yang lebih baik?
Mana yang lebih baik? Tentunya yang lebih baik adalah C. Jawabannya adalah C. Jawabannya nomor 6 adalah C. Nomor 7. Nomor 7. Tiap orang harus selalu mengembangkan diri dan terus belajar sepanjang hidup. Menurut saya, setuju ini. Ini ada jawabannya yang setuju, ada ini dan ini. Kira-kira antara A dan B, mana pilihannya? A dan B, mana pilihannya? A dan B, pilihannya yang mana? Tentunya orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, maka dia akan melakukan apapun tanpa embel-embel. Ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi pendekatannya agama lebih bagus daripada hanya untuk diri dan orang lain. Dia lebih jauh agama itu. A jawabannya. Nomor 7A. Nggak apa-apa, salah juga dapat 4, nggak apa-apa. Nomor 8, silakan. Anda diundang dalam diskusi. Nah, ini orang mengundang Anda berarti Anda punya kompetensi ruang angkasa, ya, tentang ruang angkasa. Tapi di sisi lain ada teman yang mengajak jalan, ya, mengajak atau teman yang mengajak makan, ya, kan. Berarti Anda yang mengutamakan yang mana? Diskusi atau makan? Ya, pilihannya makan biasanya. Tapi kalau di ujian, maka Anda harus milih yang diskusi. Nah, ini D jawabannya, nomor 8. Nomor 8 D. Nomor 9. Ketika Anda mengerjakan sebuah proyek, yang Anda lakukan adalah Anda harus melakukan dengan sebuah ada proyek, maka apa yang harus Anda lakukan? Ini bagus, ya, detail. Kemudian ini E bagus. Dua pilihan A dan E. Mana yang paling bagus? A dan E jawabannya. Nomor 8, nomor 9, ayo, nomor 9. Nomor 9, ayo. Nomor 9, ya, E jawabannya. Nomor 9, E. Nomor 10 sekarang. Nah, nomor 10 Anda kesiangan, rapat penting, sesak napas, tapi Anda tetap terlambat. Apa yang Anda lakukan? Nomor 10, silakan. Nomor 10, kondisinya ada rapat penting, tapi Anda tidak bisa datang sesuai dengan tepat waktu. Apa yang akan Anda lakukan? Mencari alasan atau meminta maaf atau apapun yang Anda lakukan. Jawabannya jangan suka minta ini. Gak usah minta sanksi segala. Ini aja. D, nomor 10 D. Kita lanjutkan nomor 11. Nomor 11, seorang memberikan naskah novel terbaru yang ditulisnya. Anda sangat bersemangat dan sudah menunggu sejak lama. Kemudian, namun sayang ini ada sayangnya. Sayangnya alur cerita mudah ditebak dan dialog ditulis secara buruk. Nah, secara buruk. Apa yang akan Anda lakukan? Nomor 11. Nomor 11, Anda harus memberikan masukan positif. B jawabannya, ya. Nomor 11 B. Kemudian nomor 12. Silakan nomor 12. Ya, disakuin itu kalau dalam dunia normal ini disakuin. Ada duitnya, sah disakuin. Dari satu lumayan buat jajan. Nomor 12, silakan dikerjakan. Apa jawaban Anda? Jawaban Anda apa?
Jawaban Anda adalah nah ini mulai buka ini lagi. Jawaban Anda adalah nomor 12 adalah eh, A ya, nomor 12 A. Bagus ya. Kalau di dunia dunia nyata ya udah sakuin aja selama nggak ada orang yang tahu. Rezeki orang anak soleh katanya. Anda memutuskan untuk mengambil pekerjaan freelance guna menambah penghasilan Anda, di mana pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah pengawasan, sementara atasan Anda setuju membayar Anda berdasarkan waktu per jam. Sikap Anda adalah Anda freelance, Anda harus mengerjakan lebih atau di bawah estimasi, ya. Jadi kalau lama itu di atas dan lebih dengan waktu tepat untuk mengerjakan dengan kuartal terdekat dari 1 jam, murah hati memberi waktu yang panjang, sedikit tiada estimasi waktu Anda dan membuat Anda harus fokus mengerjakan dengan lama supaya Anda membayar dengan banyak, sedikit di atas estimasi waktu karena pekerjaan itu sangat mendesak, berarti ini C jawabannya. Sedikit estimasinya misalnya 3 hari, nah, Anda kurang dari 3 hari itu di atas maksudnya. Nah, C, nomor 13 C. Kemudian nomor 14. Anda menganggap berbohong pada atasan sebagai pada atasan Anda sebagai apa? Kira-kira Anda kalau Anda dianggap berbohong tuh apa yang menurut Anda kira-kira dari pernyataan tersebut? Kalau Anda berbohong, gimana kira-kira pada atasan? Yuk teman-teman, silahkan jawabannya. Jawabannya adalah tidak mungkin Anda selalu menghindari situasi yang membuat Anda berbohong. Nggak mungkin Anda bohong. C jawabannya ya. Nah, nomor 15, 5 tahun Anda berkarir di perusahaan. Nah, kalau ada seperti ini, Anda harus terlihat ambisius. Cari di sini yang ambisius. Ya, bekerja. Jadi jawabannya adalah aktualisasi diri. Ini aktualisasi. Aktualisasi. Jadi B, pilih yang benar-benar menunjukkan Anda ingin dihargai. Nomor 16, nah, Anda bertugas di daerah terpencil, Anda mengambil P3K-nya di daerah terpencil, karena Anda jatuh sakit. Kalau Anda jatuh sakit gimana? Nomor 16. Nomor 16. Nah, C jawabannya ya. Berhenti, kemudian melanjutkan pekerjaan. C, nomor 16. Ini 17, 17. Nomor 17, untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, sikap Anda adalah sikap Anda untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka mengajak orang lain sama-sama lebih baik. Nomor 17E, 17E. Jadi perhatikan kalau di sini ada yang mendorong orang lain, dia tidak maju, tapi yang bagus adalah bersama-sama mengerjakan. Jadi Anda bisa menunjukkan bahwa Anda bisa melakukan dengan baik, mengordinir orang-orang dengan baik, bahwa Anda mampu bekerja sama dengan orang lain. Itu poinnya. Nomor 17. 17 adalah E. Kemudian nomor 18, ketika sedang mengerjakan soal tulis bersama, yang harus selesai pada hari itu, seorang teman meninggalkan lebih dulu. Sikap Anda adalah, kalau ini orang dewasa, maka Anda harus meminta pertimbangan dia. Nggak boleh meninggalkannya. Jadi 18 adalah E. Ya. Pertimbangan lagi. Anda nggak bisa memaksa orang. Ya. Anda minta pertimbangan aja. Pertimbangan. Kemudian nomor 19, Anda mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus diperbaiki besok. Tiba-tiba si sahabat Anda muka cemberut, tampak ingin curhat. Nah, ini Anda harus bisa membedakan mana urusan pribadi, sahabat, mana urusan kerjaan. Anda harus mengutamakan laporan atau pekerjaan Anda, ya. Maka jawabannya adalah, nah ini B jawabannya. Ya, nomor 19 adalah B. B 19, nggak usah diperjadikan nggak tadi.
yang terbaik untuk pekerjaannya, yang terbaik untuk organisasi. Makanya Anda nggak usah peduliin orang lain, karena Anda harus mengutamakan pekerjaan Anda. Kemudian nomor 20. Dalam melakukan tugas yang dipercaya kepada saya, kepada Anda, sikap Anda adalah ya, apa yang harus Anda lakukan untuk melaksanakan tugas. Nah, Anda harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan tugas Anda. Maka di sini Anda harus Anda harus mana Anda harus Nah, ini D. Anda harus berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada Anda. Di sana ada tanggung jawab, ya, ada tanggung jawab yang diberikan. Kemudian nomor selanjutnya, dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada Anda adalah hasilnya kurang maksimal. Meskipun Anda sudah berusaha, anggota lain menilai Anda tidak mampu bekerja. Sikap Anda adalah, kalau ada orang yang menilai kita terima saja. Ya. Menerima saja penilaian tersebut, sudah barang tentu nanti harus ada perbaikan. Jadi jawabannya adalah menerima saja. Ya, jawabannya adalah B, nomor 21. 21B. Nomor 22, silakan nomor 22. Pendek-pendek kok. Nah, Anda diminta untuk bekerja di akhir pekan. Nah, kalau kayak gini Anda utamakan kepentingan. Kalau diminta artinya kantor membutuhkan Anda. Nah, kantor membutuhkan Anda, maka Anda harus siap. Tak pernah tak peduli. Ya, ada urusan gajinya atau apapun itu, lembur dan lain sebagainya. Ini yang diinginkan. 22A. Nomor 23. Ketika seorang mendebat Anda, sikap Anda adalah, nah, dia mendebat. Ya, ini yang kurang baik, ya udah Anda bilang terima kasih atas pendapatnya. Ya, nomor 23 nggak usah dibikin pusing kalau ada orang yang mendebat Anda. Biarin aja, orang punya mulut sendiri. Yang penting Anda harus melaksanakan sesuatu dengan baik, maka ada orang yang mendebat, dibiarkan saja. Itu nomor 23. Nomor 24 sekarang. Anda hampir saja memasuki masa pensiun. Sikap Anda adalah pensiun Anda, walaupun Anda masuk pensiun, maka Anda tetap bekerja itu harus sungguh-sungguh, ya. Harus sungguh-sungguh. Menyelesaikan semua pekerjaan, kalau sungguh-sungguh pasti menyelesaikan semua pekerjaan. Jadi jawabannya adalah nomor 24, kira-kira apa? Ya, benar, 24 adalah A. 24 adalah A. Kemudian nomor 25, ketika atasan Anda memberi pekerjaan lebih banyak buat Anda, sikap Anda adalah, nah di sini yang lucu ya, memberikan pekerjaan lebih banyak, maka Anda adalah orang yang dipercaya, dipercaya, orang yang dipercaya. Maka Anda harus syukur, Anda punya jatah banyak, bersyukurlah, nggak usah ngedumel. Kemudian nomor 26. Nomor 26, jika ada tugas yang kurang senang, sikap Anda adalah, jika tugas yang kurang menyenangkan, ya, sikap Anda adalah selesaikan, karena itu tanggung jawab saya. Jadi 26 adalah jawabannya adalah A, jawabannya ya. 26 adalah A. 27, silakan teman-teman, sudah terbuka. Kerja keras, mau belajar, dan cermat memperhitungkan segala risiko adalah wujud tepat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Ya. Itu kan organisasi tujuannya. Sikap Anda adalah kerja ini. Tadi sudah jelaskan. Sikap Anda yang diinginkan adalah ini. E jawabannya. Nomor 28. Nomor 28. Ketika muncul suatu masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, ya, yang saat itu Anda sebagai penanggung jawab, sikapnya adalah Anda harus bertanggung jawab. Ya. Anda harus bertanggung jawab. Jadi jawabannya kalau begitu apa? Anda
Anda harus bertanggung jawab. Jawabannya. Nomor 29, silahkan. Nomor 29, ketika Anda memimpin sebuah tim, ini, agar semua anggota tim Anda selalu bersemangat dalam bekerja. Sikap Anda adalah bahwa Anda harus memberikan, kira-kira apa? Mendatangkan motivator, ngapain juga. Menasihati masing-masing, nggak usah juga. Ini memberikan surat edaran ketua tim secara tertulis yang bisa dibaca oleh semua tim, hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Jadi D jawabannya. Ya, D jawabannya 29. Memberikan surat edaran. Ini edaran harus begini, standarnya harus begini. Itulah hal yang harus dilakukan. Buatlah dulu ininya apa? Targetnya. Kemudian 30. Sepulang dari melakukan tugas audit di luar kota, Anda menemukan sebuah amplop berisi uang di balik kertas kerja Anda. Sikap Anda ambil. Jawabannya adalah melaporkan. Normatif adalah melaporkan kepada KPK. Itu normatifnya. Kemudian 31. Suatu hari pemimpin Anda sedang berada di luar kota, sementara ia harus menandatangani salah satu dokumen penting dan mendesak. Pimpinan sudah memberikan izin kepada Anda untuk memasukkan tanda tangannya. Sikap Anda adalah di luar kota. Di luar kota berarti Anda tinggal, walaupun sudah dapat izin, tapi Anda tidak boleh langsung seperti ini, tapi Anda cukup ada konsultasi dan minta arahannya, perintahnya. Kalau misalnya walaupun dia boleh memasukkan, tapi kalau apa perintahnya gimana gitu kan. Nah, jadi jawabannya nomor 31 adalah A. 31. 31 adalah A. 32. Suatu hari Anda diminta oleh pimpinan Anda untuk melaporkan perkembangan proyek yang Anda tangani. Sikap Anda adalah kira-kira 32, jawaban Anda apa? Yuk, 32. Kita buktikan bahwa memang untuk mengerjakan soal itu tidak perlu 25 soal ini. Yang kayak gini 25 soal. Jadi Anda bisa, pasti bisa. Ya, Anda pasti bisa. Jadi kalau Anda mau mengerjakan, Anda pasti bisa. Itu silakan nomor 32. 32. Nah, 32 adalah nomor 32 melaporkan sesuai tidak yang diminta tapi melaporkan yang sebenarnya saja. Apa yang kendalanya dan lain sebagainya. Semua laporin. Nggak boleh ada yang tidak dilapor. Jadi jawaban 32 adalah A. 33. Anak Anda sedang sakit, tapi kantor Anda sedang berada dalam masa sibuk. Sikap Anda adalah gimana? Nomor 33. Nomor 33. Apa yang Anda akan lakukan? Nomor 33. Ayo. Apa yang Anda akan lakukan? Nomor 33. Nomor 33. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Nomor 33. Ya, B jawabannya. Kalau urusan ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan, maka Anda tahu tolong dulu, baru kemudian ke kantor. Itu pengecualinya itu, ya. Pengecualinya itu. Kemudian nomor 34, silakan. 34, di unit kerja Anda terjadi pergantian pimpinan. Sikap Anda, ya Anda tidak harus bersikap apa-apa. Yang pasti Anda harus tahu target visi misinya. Nah, jadi 34 adalah B. Ya, tidak harus mengenal secara pribadi sampai dengan rumahnya di mana, anaknya berapa. Jadi, tapi yang paling pertama adalah ini, visi misinya. Ya. Nomor 34 adalah B. 35, silakan teman-teman. 35. Dalam suatu pertemuan kelompok, Anda datang terlambat ketika berbicara sedang berlangsung hangat. Padahal Anda sedang ingin menyumbangkan ide. Sikap Anda adalah nomor 35. Silahkan 35. 35. Pembicaraan sedang berlangsung hangat, baru
Nah, jawabannya apa kira-kira? Ada pilihan 35 ini atau ini pilihannya. Jadi jangan langsung main robot ya, santai dulu, targetnya evaluasi dulu lingkungan. Jadi jawabannya D, jawabannya. Jadi tidak boleh main robot. Anda tetap dengarkan orang lain, hargai orang lain yang duluan, mungkin itu sudah dibahas dan lain sebagainya. Kalau ada kesempatan, Anda baru berbicara. Ya, dari 1 sampai 35, berapa benar? Passing grade-nya adalah 60%. Jadi kalau dari 35, maka Anda harus benar berapa? 35, 3,5, 7. Saya ingin Anda benarnya adalah 85%. 85% artinya 20. 35 kurangi 7. 35 kurangi 7 ya. 38. Karena harus benar. 28. Harus benar 28. Nah, benar berapa teman-teman? Benar berapa kira-kira? 33. Mantap, mantap. Targetnya 3. Oh, 33. Oh, mantap. Mantap pisan. Nah, mantap, mantap, mantap. 33, mantap. Ya, benar 33. Oh, mantap, mantap. Nah, ya. Begitu Bapak Ibu cara menjawabnya. Jadi cara menjawabnya tadi ada 6 yang sudah saya jelaskan di awal. Bagi teman-teman yang baru gabung, silakan nanti cek materinya. Materinya ada di sini. Di mana? Ada di rekamannya. Nanti materinya ada di rekamannya. Untuk malam ini, itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa membuktikan dengan hanya 30 menit, kita dapat dengan cepat mengerjakan soal manajerial. Ya, jadi konsekuensinya ataupun cara mengerjakannya seperti itu, teman-teman. Nanti jawaban ataupun soalnya akan saya berikan kembali kepada Anda. Ingat yang enam tadi, apa yang harus Anda pilih, yaitu yang terbaik, yang paling ideal, yang paling baik untuk organisasi, yang kemudian apa lagi? Sebagai bos atau Ya, HR? sebagai bos ya, kemudian Anda sebagai HRD dan lihat Helikopter? sebagai helikopter view ya. Ada 6 biji yang harus Anda perhatikan. Oke, itu teman-teman. Untuk malam ini kita dengan sangat cepat. Nanti saya berikan soal untuk latihan, silakan dikerjakan. Tetapi untuk pembahasan soal manajerial cukupkan sekian. Dan mohon untuk untuk tip dan triknya mohon dipahami ya. Mohon dipahami karena itu mudah ya. Itu mudah. Silakan yang belum paham dicek ulang ya, dicek ulang apa helikopter itu melihat ke bawah. Ini dianggap orang. Nah, ini dianggap orang atau orang yang memiliki kepedulian si A, si B, si C, si D, si E. Ini adalah orang. Nanti Anda milih yang terbaik dari atas. Kalau Anda jadi bos, lihatlah mana yang kira-kira yang terbaik. Kalau Anda jadi bos, kalau Anda jadi pemilik perusahaan, mana yang paling baik untuk organisasi Anda. Jadi bukan Anda yang menjadi objek tapi Anda yang harus menjadi subjek di sini. Ya, itulah helikopter view. Demikian teman-teman untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup untuk kelas manajerial ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.